bisnis itu adalah seni dalam mengelola peluang ya. Hmm. Kayak prinsip itu cuma satu aja sih. Love what you do what you love aja. Nah, ketika udah senang ya udah, improvementnya itu by nature. Banyak bisnis, mau anak muda, mau anak sudah tidak muda lagi, sulit berkembang atau belum berkembang karena kurangnya pengetahuan terhadap bisnis itu. Sehingga memandang sesuatu itu pakai kerangka dan kacamata yang lama. Saya membuat riset bagaimana sebuah peradaban itu berkembang dari zero level of knowledge sampai mendapatkan knowledge tertentu. Contohnya di industri revolusi pertama itu kenapa bisa terjadi? Salah satunya mesin uap. Nah, kemudian orang yang awalnya itu menerima mesin uap tentu maju dong. Bagaimana orang yang tidak menerima mesin uap? Oh, if you want to win the war of the civilization, ketika kamu sudah menguasai teknologinya duluan, kamu yang akan memenangkan perangnya. Nah, tapi apa tuh AI? Orang-orang bilang, oh saya jago AI, saya mengerti AI. Jangan-jangan ngerti cuma nge-prom doang. Ya, nge-prom doang. Semakin banyak knowledge yang masuk, itu AI-nya semakin pintar. Apalagi nanti udah masanya agentic AI. Nah, kalau kita nggak ngerti cara menguasainya atau membuatnya atau memanage-nya, ya benar-benar kita ketinggalan sama orang yang sudah menguasai itu. Apa kalau gitu yang bisa bisnis kecil lakukan untuk mempersiapkan dan menyongsong masa depan itu dengan teknologi, baik dia masih muda ataupun orang yang sudah bertumbuh usianya tapi mau memulai memasukkan teknologi dalam bisnisnya. Mereka bisa sadar 1 miliar pertama buat anak muda tuh menurut gue affordable, dekat, dan mudah untuk didapat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akhirnya video berikutnya muncul lagi bersama seorang sahabat saya, teman saya, guru saya, tempat saya belajar juga. Dia seorang pengusaha muda yang bisnisnya nanti dia sebutin sendiri ya, tapi salah satunya di urusan teknologi. Dan saya banyak diskusi dari kemarin-kemarin, bahkan bagaimana meningkatkan produktivitas dan juga meningkatkan kecepatan sebuah proses dengan teknologi. Nah, anak muda ini perantau sejak kuliahnya, saya kenal betul karena dia satu kampus dengan saya. And then dia melanglang buana, merantau, dan kembali ke Indonesia untuk membawa sesuatu yang berbeda. Nah, tanpa panjang lebar, gimana semangat anak muda ini membangun karir ini sebagai perantau yang dia no one to be someone, terus from nowhere to be here, dari entah dari mana gitu, tiba-tiba muncul di sini dan dia bertumbuh sangat pesat melakukan growth hacking dalam hidupnya. Thank you Bro Farhan. Ya, sudah bisa meluangkan waktu ini di kantornya, by the way. Oh, bukan iya. kantor saya. Kantor rahasia ya? Kantor rahasia. Yang tidak diketahui di mana tempatnya. Lokasinya nggak ada. Iya. Thank you. Waktunya sudah disiapkan untuk berbagi ke teman-teman, mungkin adik-adik juga dan pengusaha muda. Baik. Karena pengusaha muda ini kadang asik ya jadi operation, nggak salah by the way. Tapi ada satu hal yang gue temukan, kita pakai gue lo aja nggak apa-apa ya? Iya, boleh. Yang gue temukan, ada kemauan dan kemampuan belajarnya belum naik. Sehingga akselerasinya belum terjadi. By the way, hari ini kita bahas 3 hal. Mungkin Bro Farhan bisa cerita gimana sih Farhan, dari mana, gimana prosesnya sampai punya bisnis di bidang teknologi, dan bahkan ya nanti cerita dikit, dan yang kedua apa yang mengakselerasi, dan ketiga nanti baru key insight-nya. Apa yang bisa mereka training, bisa mereka jahit dalam kehidupannya. Alright, sekarang boleh dong Bro kenalin lu siapa, gimana ceritanya sampai ketemu bisnis ini, dan perjalanan singkatnya gimana. Jangan banyak-banyak, nanti kita sambung di sesi berikutnya. Oke, nama gue Farhan Kurnia Mahendri, bisa dipanggil Farhan, aslinya dari Padang, kita sama dari Sumatera Barat. Saya teknologi dan investment enthusiast currently. Kita manage beberapa perusahaan di Indonesia dan di luar negeri, nanti detailnya bakal kita omongin sama Abang Hengki. Until today, I learned from anyone, many people, even the nature itself. So that's me. Wow, keren ya, asik ya. Jadi salah satu hal yang menarik bagi saya dari Bro Farhan nih teman-teman sekalian adalah dia itu perantau yang merantau sampai ke Lampung waktu itu bukan karena disengaja sebenarnya, karena faktor birrul walidain. Tapi ternyata ada berkah di balik birrul walidain itu ya. Mungkin kalau waktu itu meneruskan kuliah di luar, mungkin urusannya berbeda, malah lanjut jadi dosen atau jadi profesional, tidak jadi pebisnis gitu ya. Boleh dong cerita tipis Bro, betapa kuatnya birrul walidain dan cerita datang ke kampus sampai akhirnya bisa ketemu ekosistem bisnis yang sekarang. Oke, memang semuanya bermula dari education. Jadi saya dulu sempat diterima di luar negeri, tapi akhirnya kita
memilih untuk stay di Indonesia ya, ketemu Bang Hengki juga. Ya memang pada prinsipnya saya suka membaca ya, dan saya suka hal-hal yang nggak common. Ya, jadi kalau misalnya hal-hal yang mainstream itu saya kurang suka. Gitu. Itu udah tipikal sejak dulu. Selalu one versus everybody. Itu tipikal saya sih. Nah, kalau di industri teknologi, kayak gitu. Kenapa bisa sampai di sini? Dulu tahun 2013 saya udah memulai usaha sendiri, masih mahasiswa ya. Sama Bang Hengki juga saya tahu banget ketika mahasiswa udah mulai usaha sendiri. Saat ketika saya memulai usaha, sebenarnya saya ngelihatnya dari beliau sih. Wow. Orang Minang tapi bisa berbisnis itu belum ada di saya gitu loh. Saya waktu itu mikirnya cuma pendek-pendek aja. Karena darahnya darah profesional semua. Iya. Ya kan? Karena orang tua saya background-nya di education, nenek juga di education, cuman kakek yang di politik. Kemudian dari sisi ibu juga, sisi ayah juga sama-sama dari bidang education. Jadi ya bidang bisnis sih belum terlalu di keluarga kayak gitu. Nah, yang ditanamkan sejak awal S1 kayak gitu. Gimana caranya mencari IPK cuma 3,25? Udah itu doang. IPK 3,25 tujuannya cuma satu. Dulu supaya bisa kuliah di Australia dulu ya. Karena mikirnya ya dekat ke Indonesia, kemudian ketika itu syaratnya cuma 3,25. Jadi nggak muluk-muluk. Memang karena saat itu saya ada kegiatan lain gitu. Di organisasi kayak gitu. Kemudian juga hobi juga ada yang kita sendiri. Nah, kemudian kalau di SMA ataupun sebelum SMA saya sejak kecilnya pemain catur. Jadi 7 sampai 50 langkah ke depan sudah harus diprediksikan. Jadi ibaratnya ChatGPT itu udah bisa predictive learning. Nah, saya udah predictive movement ya. Betul. Tapi pasti ketika kita udah prediction sesuatu, nggak semuanya akan berjalan sesuai keinginan kita. Harus ada namanya varian A, varian B. Kemudian di varian A itu adalah varian A1. Kemudian A2, B1, B2, dan seterusnya. Nah, hidup tuh harus beradaptasi. Nah, ketika saya sudah mulai kuliah, saya ngerasa kayak, oh ini 3,25 doang, nggak bisa. Gitu. Kemudian ada permintaan dari salah satu dosen, Farhan, kampus kita nggak pernah menjadi juara satu nih di kampus. Kayak gitu. Sorry, jurusan. Saya jurusan ekonomi dulu, nggak pernah juara satu di tingkat universitas, apalagi ke tingkat nasional. Ya. Jadi beliau minta kepada saya, yuk bisa di-upgrade lagi kayak gitu. Mau apres ya? Iya. Saya nggak mau nyebut. Iya, masa berprestasi. Kemudian ya saya menjadi top 10 di nasional gitu. Dan di nasional, learning yang saya dapat pertama itu adalah tentang C gitu. What is C? We have only 5 minutes to talk about C. What is C? C can come from company or you can nurture your company. Kamu bisa melahirkan perusahaan sendiri atau ya cuman menjadi common. Nah, sekali lagi, dulu saya kan nggak suka yang hal-hal yang common ya. Jadi saya mikir, oh company I think is a good challenge gitu. Nah, makanya ketika saya udah mau apres, saya buat karya tulis ilmiah, itu saya jadiin perusahaan. Yang sampai sekarang masih ada. Alright. Sampai sekarang masih ada. Dari sanalah saya mendapatkan income yang cukup, tapi bukan buat kantong pribadi ya. Ada income, ada pemasukan, diputar lagi. Sorry, gue backtrack sedikit. 2013 itu mulai usaha apa? Mungkin ada mahasiswa perlu dapat insight pada zamannya kan? Waktu itu saya fokus ke bidang visual arts, suka film. Ya, fotografi, videografi ya? Suka fotografi, videografi, sampai detik ini sih. Detik ini suka. Tapi by the way itu DNA pertama loh untuk kembangin semua bisnis yang ada. Ya nggak sih? Benar. Kemudian pindah ke brand. Bukan pindah sih, berkembang ke brand. Karena saya sempat kerja di salah satu consultant firm juga. Dan saya udah dapat ilmunya, menurut saya, saya mau nerusin perusahaan saya aja. Kayak gitu. Kemudian dari sana saya punya modal yang lebih, akhirnya kita S2 dulu. Oke, sebentar, sebelum lanjut S2, gue tahan dulu, sebentar. Kita backtrack dikit. Why you choose visual art business gitu?
di fotografi, videografi. Waktu itu dasarnya apa? Apa karena ada demand-nya, Mhm. ada permintaannya, apa by passion, karena suka aja dulu di Mhm. situ, atau memang karena ekosistem environment-nya mendukung untuk itu? Gini, bisnis itu adalah seni dalam mengelola peluang ya. Hmm. Saya ngelihat peluang itu waktu itu. Kemudian yang kedua, I love what I do, gitu loh. Kayak prinsip itu cuma satu aja sih, love what you do what you love aja. Hmm. Nah, ketika udah senang, ya udah, improvement-nya itu by nature. Oke. Nah, gitu aja sih. Oke, good. Teman-teman perlu tahu juga, Bro Farhan ini pernah di masa kuliah ya, kalau nggak salah, masa kuliah S2-nya. Nanti dia cerita sedikit S2-nya di mana. Jadi waktu masa kuliah itu di saat yang sama membangun jejaring bisnis yang lebih luas. Ya. Nggak sekedar kuliah ya. Dan dulu ngerjainnya profil dan branding kampus, terus lokal company gitu kan. Mhm. Begitu masa kuliah ternyata ngurusnya country, gitu, negara orang lain. Iya. Ya nggak? Boleh cerita dikit? Oke, dulu emang kita sangat kedaerahan. Semangat Iya, daerah ini ya. karena memang kita harus mulai dari nol ya. Iya. Jadi kalau misalnya ada nanya nih, itu mulainya dari apa gitu? Ya semuanya udah dari nol rupiah juga. Nah, dari situ dikembangin lagi, dan ketika sudah di S2, tingkat pendidikan yang lebih tinggi, saya ngerasa saya masih ketinggalan sama orang lain. Hmm. Jujur aja pas lagi di kelas, dan saya S2 di Turki, itu ngerasa saya ngambil S1, tapi saya sekarang lagi S3. S2-nya nggak saya ambil. Hmm. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya saya harus ngejar ketertinggalan saya. Dalam waktu 1 bulan itu harus menghabiskan 100 jurnal ilmiah, Hmm. kemudian buku 2 sampai 4 textbook yang cukup tebal kayak gitu Yang enak buat jadi bantal. di bidang ekonomi. Akhirnya dalam waktu 3 tahun, dalam waktu 2 tahun, saya 3 tahun di Turki, 2 tahunnya S2, 1 tahunnya itu belajar bahasa Turki. Di 2 tahun itu saya eh, mengalami peningkatan minus. Jadi sampai -4 saya terakhir. -4, ya sekarang saya udah lasik guys. Nah, nanti kalau mau tahu tempatnya ada di sini. Nah, akhirnya dari sana saya berteman sama semua orang. Saya suka belajar semuanya kayak gitu. Dari hal-hal yang saya nggak ngerti sampai hal-hal yang saya sudah ngerti, dan dari situ saya berjejaring gitu. Dan saya sering diajak sama teman-teman dari negara lain, ayo gabung ke tempat kami, ayo gabung ke diskusi kami kayak gitu. Saya ikut, dan pada prinsipnya ya cuman mau belajar kayak gitu. Oke. Ada nggak sih menurut lo bro korelasi atau hubungan sebab akibat peningkatan literasi berarti akan berdampak pada pertumbuhan kerangka pikir bisnis? Oke, itu ada di tesis saya. Hmm. Jadi di tesis S2 saya membuat topik yang namanya evolutionary economics. Nah, di mana di evolutionary economics itu saya membuat riset bagaimana sebuah peradaban itu berkembang dari zero level of knowledge sampai mendapatkan knowledge tertentu. Contohnya di industri revolusi pertama itu kenapa bisa terjadi? Salah satunya mesin uap. Nah, kemudian orang yang awalnya itu menerima mesin uap tentu maju dong. Bagaimana orang yang tidak menerima mesin uap? Oh, ayo kita hancurkan mesin uapnya, gitu kan? Karena ada proses kebencian, karena ada kemajuan Atau denial dia. denial, dan itu common. Tapi lama kelamaan orang-orang pasti lebih suka mesin uap dong, productivity-nya meningkat, ekonominya meningkat, growth-nya meningkat. Akhirnya siapa yang tidak ikut, bagaimana hasilnya? Mereka ketinggalan, atau ya udah survival of the fittest. Kayak gitu. Nah, saya membahas itu di tesis saya. Nah, jadi mesin uap itu bukan berarti tentang mesinnya, tapi tentang knowledge-nya. Jadi kesimpulan tesis saya adalah, if you want to win the war of the civilization, you should take advantage from the knowledge. So in this regard, jadi kayak ketika kamu sudah menguasai teknologinya duluan, kamu yang akan memenangkan perangnya. Alright. That's why I really transform myself to technology. Karena di tesis saya. Oke, menarik ya. Jadi bukan mungkin ya, memang itu hipotesanya. Banyak bisnis, mau anak muda, mau anak sudah tidak muda lagi, sulit berkembang
atau belum berkembang karena kurangnya pengetahuan Ya. terhadap bisnis itu. Sehingga memandang sesuatu itu pakai kerangka dan kacamata yang lama, padahal Ya. sesuatunya udah berubah. Hmm. Behavior customer udah berubah, orang-orangnya udah berubah. Oke, sekarang kita jump to the next point. Lu sekarang ngerjain bisnis apa sih? Sehingga lo sehingga ada mungkin ya perilaku belajar lo yang berubah gara-gara bisnis ini. Oke, sekarang orang-orang tahunya kita udah di industri revolusi keempat ya. Bagi saya sih kita udah di pre-industrial ke-5. Apa yang terjadi? Kehidupan kita tuh bukan tentang perkalian, sudah tentang pangkat. Jadi bukan 2 kali 2 kali 2 lagi, tapi 2 pangkat 2 pangkat 2 pangkat 2. Nah, apa yang terjadi ketika kita tidak belajar cepat, kita ketinggalannya juga cepat. Oke. Apalagi, ini lagi di tesis saya bilang di tahun 2027 itu AI itu sebagai basic. Ini sekarang tahun berapa? 2025 kan. Itu AI itu sudah mulai masif. Kemudian nanti kami pun sudah mengerjakan yang namanya agentic AI. Jadi kalau saya sendiri dan teman-teman di sini kami mengerjakan future industry sih sebutannya. Salah satunya di AI. Nah, tapi apa tuh AI? Orang-orang bilang, oh saya jago AI, saya mengerti AI. Ya orang jangan-jangan ngerti AI cuma nge-prom doang. Ya, nge-prom doang. Tapi sebenarnya balik lagi ke pembicaraan kita tadi. AI itu saya mengibaratkannya sebagai seorang bayi yang baru lahir. Itu masih kosongan. Raga dan nyawanya baru bersatu. Kemudian ketika dia baru lahir, dia baru bisa mendengar mom, daddy, kayak when I can say something, mom, dad, it means that I can learn from what I listen. Gitu. Nah, ketika sudah semakin banyak pengetahuan masuk, bayi itu kan semakin pintar kan. Masuk nanti udah saatnya belajar matematika, belajar algoritma dan lain-lain. Begitu juga dengan AI. Semakin banyak knowledge yang masuk, itu AI-nya semakin pintar. Nah, apalagi nanti udah masanya agentic AI. Ketika AI-nya itu udah punya anak, terus punya lagi cucu, cucunya punya lagi cucu gitu. Jadi bukan cucu punya anak ya. Nah, semakin lama semakin cepat. Nah, kalau kita nggak ngerti cara menguasainya atau membuatnya atau memanage-nya, ya benar-benar kita ketinggalan sama orang yang sudah menguasai itu. That's why you choose future business industry ya. Yes. Yang masuknya sekarang dari AI. Nah, salah satunya. Oke, sekarang pertanyaan gini. Concern kita kan kenal Pareto ya. Kalau lo di bisnis tuh Paretonya apakah di teknologi apa masih mau ngerjain yang old school bisnis, model-model lama yang misalnya sumber daya alam atau jasa. Itu memang mengarahnya lebih banyak ke sini karena ini terkait dengan pembagian porsi pikiran kan ujungnya. Iya. Kalau saya sendiri sih memang udah saklek di industri masa depan ya. AI, robotik. Kemudian nanti apa yang bakal dibutuhkan sama automation world, lebih ke arah sana. Dan mungkin di bidang saya yang satu lagi investasi, saya juga suka itu namanya energi. Tapi bukan investasi old school-nya, kayak hal-hal yang sebelumnya tidak ada, kita coba melalui pendekatan teknologi untuk menghasilkan sesuatu. Contohnya aja, ya abang tahu kan saya di Uzbekistan, salah satu investasinya buat batu bata. Tapi orang yang kira, oh lu ngapain sih bisnis batu bata? Enggak, batu batanya tuh dibuat dari tanah liat dicampur sama silika, kemudian prosesnya dari 0 sampai 100 itu mesin semua yang ngerjain, termasuk pencetakannya gitu. Sehingga mampu memproduksi berapa banyak batu bata per bulan? 3 juta per bulan. 3 juta per bulan. Nah, sekarang udah 12 juta sih. Dulu masih dipegang ini? Masih. Oh masih. Dan itu based on demand aja sebenarnya. Demand-nya tuh ada datang duluan, kontraknya datang duluan. Jadi itu barang itu belum matang loh, itu udah diambil orang tuh langsung pakai truk. Iya. Lead time-nya berapa lama? Setahun lah. Jadi nunggu bisa kita dapat batu batanya dari pabrik yang Bro Farhan yang ada di Uzbek itu 1 tahun dia nunggunya. Ya karena kita udah kontrak sebelumnya. Oke. Menarik tuh. Oke, sekarang di urusan teknologi ini, apa kalau gitu yang bisa bisnis kecil lakukan untuk mempersiapkan dan menyongsong masa depan itu dengan teknologi yang baik dia, yang paling inilah ya, dummy-nya lah, yang dia masih muda ataupun orang yang sudah bertumbuh usianya, tapi mau memulai memasukkan teknologi dalam bisnisnya. Mereka bisa start dari mana? Oke, pertama, Kok garuk-garuk dulu ini?
tentu ini tentang idealisme. Oke. Ya, itu harus dihancurin dulu tuh idealisme. Oke. Boleh pokoknya seseorang tuh memiliki idealisme, itu bagus. Tapi dalam bisnis itu lagi seni dalam mengelola peluang kan. Hmm. Nah, gimana caranya kita mengelola itu tentu apa yang kita lihat dan apa yang kita rasa dan apa yang dibutuhkan. Nah, di sini banyak orang-orang yang enggak, saya buat dulu nih barang, oke, gue jual gitu. Nah, berarti apa? Dia nggak riset. Ya, dia product driven, bukan demand driven. Yes. Nah, dan kita tahu sendiri ya, eh, ketika sudah di zaman ini, permintaan dan demand itu sangat unik dan berbeda. Gitu. Bahkan sampai kayak behavioral dari setiap orang pun berbeda. Dan saya pun sendiri juga beberapa kali berbeda gitu yang saya butuhkan. Karena kayak zaman sekarang itu sudah butuh A, dulunya perlunya A1 kayak gitu. Nah, jadi gimana caranya kita bisa memanfaatkan apa yang ada. Nah, contohnya apa yang ada sekarang. Kalau kita punya bisnis kecil-kecilan ataupun bisnis apapun itu, kita bisa bertanya kepada AI LLM atau large language model. Pertama kayak kita coba introspeksi bisnis. Nah, bisnis saya sekarang kayak gini, kemudian posisinya udah seperti ini, growth saya seperti ini, pertumbuhan saya selama ini segini, gitu. Mungkin volumenya segini, marketnya segini, dan lain-lain. Itu dimasukin dulu datanya. Kemudian di AI LLM, apapun itu, ChatGPT, DeepSeek, Gemini, itu boleh. Kemudian dari sana kan dia sudah memahami dulu. Ketika sudah memahami, baru deh kita bertanya. Jadi jangan bertanya dulu. Jangan bertanya dulu, nanti dia ngasih sesuai apa yang kita inginkan aja tuh. Kalau LLM zaman sekarang. Iya. Itu oke, ini menarik, ini salah satu cara menggunakan prompt. Ya. Memahami machine learning-nya itu ya. Yes. Nah, kita juga harus memahami bahwa dia tadi itu juga sebagai seorang bayi. Bayi ini ya perlu kita feeding sama data-data kita tadi. Nah, nanti kan udah pintar dia. Nah, baru kita coba dieskalasi lagi apa yang kita butuhkan. Kemudian, tolong dong gimana cara mempercepat pertumbuhan saya? Apakah cocok dengan zaman sekarang? Apakah ada demand tentang produk saya yang ini? Jika tidak, ya udah coba dievaluasi. Apakah pertama teori ini benar atau enggak? Itu kan masih teori dulu nih. Nah, coba lihat dulu source-nya, gitu kan? Source-nya dari data real fact atau itu data dari forecasting, kayak gitu. Nah, dari situ kita bisa ngambil keputusan. Nah, AI itu diciptakan untuk membantu manusia, bukan untuk nge-replace manusia. Kayak gitu. Diciptakannya seperti itu awalnya. Nah, ketika sudah ada agentic AI, nanti berbeda lagi tuh. Nah, kalau kita di zaman sekarang aja sudah tidak bisa menggunakan itu, nah berarti kita juga ketinggalan satu level nantinya. Nah, kayak LLM tadi yang seperti saya sebutkan, itu kan sekarang masih banyak yang gratis ya. Banyak juga yang ngambil profesional version kayak gitu. Itu juga boleh. Sampai sekarang saya jujur aja, saya ngambilnya pro version nggak pernah gitu. Nah, jadi saya ngambil aja yang gratis-gratisan kayak gitu. Bukan karena pelit sih, karena kayak mikirnya kita harus nge-promptingin sesuai yang kita mau, datanya dari kita. Kemudian saya pernah membandingkan dengan free trial, oh ini sama aja sih. Gitu kan. Penting kitanya harus ngerti caranya gimana. Gitu. Jadi, kalau gue boleh simpulin, yang pertama adalah beresin dulu mindset nih. Harus growth mindset. Siap bertumbuh, siap beradaptasi dengan pertumbuhan teknologi, dan juga siap dalam tanda kutip melakukan setup ulang ke bisnis yang sudah dikerjakan. Mungkin bertahun-tahun. Ya, Oke, beresin isi kepalanya growth mindset. Yang kedua adalah mulai belajar kenal siapa partner kerjanya. Ya, quote unquote dalam hal ini adalah AI. Ya kan? Dari mulai ngasih data kayak bayi tadi, di feeding dulu, baru diajak ngobrol. Nah, yang ketiga, mulai selalu menggunakan mereka sebagai partner dalam berpikir dan pengambilan keputusan, tapi bukan suruh mereka ambil keputusan ya. Alright, thank you. Terakhir nih bro, buat anak muda nih yang mau mulai bangun, mungkin dia masih kuliah, mungkin dia fresh graduate, dia mau mulai bangun karirnya, entah dia bisnis, entah dia kerja. Kalau mau bisnis juga harus mulai dari mana? Kalau kerja harus jadi manusia standar yang seperti apa menurut lo? Dengan lo ngelihat kompetisi nggak cuma di lokal ya, tapi global gitu ya. Anak-anak dari berbagai negara itu kayak gimana membangun dirinya.
dan anak Indonesia itu perlu dimulainya dari mana? Oke. Oke, kalau kita harus memulai dari awal, itu ketika kita belajar, apakah di SMA, apakah itu di kuliah, pastikan kita tidak hanya belajar pada yang sudah default dikasih ke kita. Misalnya kita jurusan A, pelajarannya tentu tentang A, B, C. Kita juga harus mempelajari hal yang B, C, D, E. Mungkin itu sebagai minor aja dulu Iya, di A1, A2, awal-awal. A3 ya. Ya. Kemudian bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Spanyol, Rusia, itu bebas. Saya jujur, Menguasai ketika berapa bahasa sekarang? lebih lah dari 4 ya sekarang ya, alhamdulillah ya. Nah, ketika saya sudah bisa menguasai bahasa yang berbeda, dan ketika saya sudah menjadi orang yang bisa dibilang menuju global ya, ketika kita ambil S2 di luar negeri, kita ketemu dari negara-negara berbeda, kita belajar bahasa mereka, dan ketika kita sering ngobrol dengan bahasa mereka, kita bisa mengerti, kayak tadi tuh, saya percaya kalau bahasa baru itu dimulai dari listening dulu. Nah, karena kayak bayi tadi kan, pertama dia nggak bisa ngomong, dia cuma bisa nangis. Nah, ketika dia sudah dengar, oh mami, daddy, ayah, ibu, baru kan diucapin lagi. Sama, saya juga mendengar melalui film juga, akhirnya saya mempelajari sendiri. Nah, kemudian ketika saya sudah mulai berjejaring nih, berbisnis dengan orang-orang yang misalnya dari Rusia segala macam. Ketika mereka ngomongin saya tahu gitu minimal minimal itu gitu. Nah, kita udah bisa memikirkan stage selanjutnya. Di dalam bisnis itu tidak hanya tentang seni mengelola peluang tadi, tapi di dalam bisnis itu juga ada bagaimana kita bisa mengelola situasinya. Itu yang disebut dengan politik. Jadi political economy, political business itu nggak bisa dipisahkan. Nah, politik mejanya gimana, political negotiation-nya bagaimana. Nah, tentu kalau kita nggak ngerti, itu kita ditekan terus, ya kan. Nah, jadi kalau teman-teman tadi ketika udah bisa nih ada skill bahasa atau ada skill yang lain-lainnya, itu bisa menjadi fundamental yang kuat dalam melakukan apapun itu, gitu. Jadi nanti dia sukanya sama bidang teknologi, you can continue. Kamu sukanya cuman di bidang yang orang lain nggak suka, itu juga nggak masalah gitu. Asalkan kamu mencintai apa yang kamu lakukan, kayak gitu. Ada passion-nya, ada purpose-nya ya. Iya. Alright, bro, satu pertanyaan terakhir. 1 miliar pertama buat anak muda tuh menurut lo ya, affordable, dekat, dan mudah nggak untuk didapatin? Oke. Kalau bisa dijawab aja, mudah nggak? Kalau zaman sekarang lebih mudah. Oke, caranya gimana? Nanti kita lanjut lagi di kapan-kapan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.